kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Sungguh keji, bocah 8 tahun dirantai lehernya oleh ayah kandungnya sendiri. Waspada peredaran uang palsu. Di Palembang, seorang pemuda dibayar menggunakan uang palsu setelah menjual ponsel dengan metode bayar di tempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menggandeng mahasiswa jadi pelopor pencegahan karhutla. Peringatan tayangan ini bisa mengganggu kenyamanan Anda. Diperlakukan layaknya hewan peliharaan, seorang bocah lelaki berusia 8 tahun di Kabupaten Banyuasin diikat dengan rantai besi di bagian leher oleh ayah kandungnya. Polisi juga menemukan anak tersebut terluka di punggungnya akibat penganiayaan. Kejam, anak diperlakukan layaknya hewan peliharaan. Bocah lelaki berusia 8 tahun asal Desa Rambutan Kabupaten Banyuasin ini diikat menggunakan rantai pada bagian leher. Kejadian ini pun diketahui oleh tetangga setelah sang bocah kerap berteriak dan menangis. Tidak berselang lama, polisi dari Polsek Rambutan mengamankan terduga pelaku bernama Idam Alfarizi. Tidak hanya dirantai, korban juga kerap mendapatkan perlakuan kasar dari sang ayah hingga terluka di punggungnya. Saat menjalani pemeriksaan polisi pada Rabu siang, pria 43 tahun itu mengaku merantai anaknya dengan alasan anaknya kerap bermain korek api dan pisau. Terakhir ia membersihkan televisi menggunakan kain basah. Motif yang kita peroleh adalah kesal terhadap anaknya. Ini penganiayaan itu sudah terjadi sejak kapan? Kalau berdasarkan keterangan daripada korban dan juga pelaku, memang ayah hari ini sering terjadi daripada penganiayaan terhadap anak. Sejauh ini pelaku masih berstatus terperiksa dan hanya dikenakan wajib lapor karena polisi masih menunggu hasil visum serta keterangan dari saksi ahli. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Alami mikroslip atau mengantuk hingga tertidur sesaat membuat seorang pengendara sepeda motor menabrak pohon hingga terpental ke jalur berlawanan. Korban sempat pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit oleh petugas pemadam kebakaran. Pengendara sepeda motor ini harus mendapatkan pertolongan pertama dari petugas pemadam kebakaran usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang pada Rabu siang. Korban yang mengendarai sepeda motor diduga dalam kondisi mengantuk hingga alami mikroslip atau tertidur sesaat ketika sedang memacu sepeda motor miliknya. Sepeda motor yang dikendarai korban bernama Apip ini menabrak sebuah pohon palem yang berada di tengah pembatas jalan hingga roboh. Sementara korban terpental hingga masuk ke jalur berlawanan. Sempat pingsan usai alami luka di bagian wajah dan tangan. Beruntung lalu lintas dalam keadaan sepi sehingga korban bisa diselamatkan oleh warga. Menggunakan ambulan damkar Kota Palembang, korban dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Kota Palembang. Kondisi mengalami luka di seputaran mulut. Itu sempat sadarkan diri, Pak? Sempat pingsan, sebentar pingsan. Begitu kita pakai ambulan langsung sadar, dibawa ke Rumah Sakit Hermina lagi. Pengakuan korban nggak? Apa? Pengakuan korban tadi kenapa gitu, Pak? Pengakuannya kemungkinan pulang dari kerja mungkin ngantuk. Jadi nabrak apa dia, Pak? Dia tadi nabrak pas median tengah jalan sama pohon apa tadi? Pohon palem. Hingga saat ini korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk mengobati luka-luka dan sementara kendaraan korban telah dibawa oleh pihak keluarga. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.
Ya, kita ke informasi lain. Peredaran uang palsu belakangan kian meresahkan masyarakat. Apalagi para pelaku kerap mengincar korbannya dengan modus membeli barang. Di Palembang, seorang pemuda dibayar menggunakan uang palsu setelah menjual ponsel dengan metode bayar di tempat. Waspada uang palsu. Mari kita teliti lagi saat melakukan transaksi. Ya, memang uang ini tampak seperti uang asli, tapi bila diteliti lagi tampak perbedaannya. Nasib malang dialami pemuda bernama Wahyu Andika. Ia mendapatkan uang palsu usai menerima pembayaran transaksi penjualan ponselnya. Ia pun menderita kerugian sebesar Rp4.800.000. Kejadian bermula saat pelaku berminat membeli ponsel yang ditawarkan korban di salah satu media sosial. Keduanya lalu bersepakat pembayaran dilakukan dengan metode bayar di tempat atau COD. Namun usai bertransaksi, korban baru menyadari kalau uang yang diterimanya palsu saat di rumah. Apa yang kita COD gitu? HP iPhone 13 biasa. HP itu yang jual sama dia. Ya. Seharga? Seharga 4.800. Kita jual ini HP kita tuh di mana itu melalui? Di FB kan, Marketplace ya. Nah, kita tahu tak sama korban itu setelah nerima duit itu? Aman namanya tuh tidak tahu nggak, tapi aman di nomor HP itu Reno namanya. Namanya Reno. Berbekal barang bukti puluhan lembar uang palsu pecahan Rp100.000, korban telah melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Korban hanya bisa berharap polisi dapat mengungkap peredaran uang di kota Palembang yang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Ya, seorang warga di Kabupaten Ogan Ilir menyerahkan sepucuk senjata api rakitan miliknya kepada polisi. Polisi menjamin masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal tidak akan diproses hukum. Lurah Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Dedi Iskandar, mendatangi Polsek Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu siang. Kedatangannya kali ini untuk menyerahkan sepucuk senjata api rakitan berikut 3 butir amunisinya. Penyerahan senjata api ini diterima langsung oleh Kapolsek Tanjung Batu, Ibtu Syafarudin Akso. Senjata api rakitan jenis revolver ini merupakan milik salah seorang warga desa Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Namun karena takut dihukum, sang pemilik menitipkan kepada lurah setempat untuk diserahkan ke polisi. Kesadaran ini muncul setelah polisi mengimbau pada masyarakat yang memiliki senjata api legal untuk segera menyerahkan pada aparat kepolisian. Selalu menghimbau kepada masyarakat agar menyerahkan senjata api rakitan yang dimiliki ataupun dikuasai oleh masyarakat secara ilegal. Kalau untuk target kita penyerahan SMP ini sebanyak-banyaknya tentunya kita harapkan kepada pihak masyarakat yang memiliki atau menguasai senjata api ilegal secara ilegal agar menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak kepolisian. Kemarin. Sudah berapa lama warga ini menyimpan SMP ini, Pak? Masalah menyimpan kita belum tahu. Yang jelas baru diserahkan. Baik, di tanggal 24 Juni. Polisi menjamin warga yang secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal ke polisi tidak akan diproses hukum. Namun sebaliknya, bila mereka masih memiliki dan membawa senjata api ilegal, tentunya akan diproses hukum sesuai hukum yang berlaku di tanah air. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.